warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Yustiana Intan Utari dari Sekolah SMKN 4 Kota Bogor. Di sini pada modul 5 saya akan menjelaskan tentang menghubungkan antar FLAN. Di sini ada beberapa materi yang akan saya bahas, yaitu di sini ada apa itu FLAN, konfigurasi FLAN, membuat topologi ruangan 2, belajar terang, mencoba ping antar FLAN, belajar aloe terang, membuat topologi ruangan 3, trunking pada MLS, teori dinamik trunking protokol, praktik dinamik trunking protokol, apa itu untagged dan tagged, apa itu native FLAN, dan konfigurasi pada native FLAN. Langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu apa itu FLAN? Di sini, FLAN atau Virtual Local Area Network, fungsi FLAN yaitu untuk memanajemen, memecah broadcast domain, atau secara physical switch itu dilihat realnya ada satu, tapi secara logikanya ada 3 pada FLAN. Oke teman-teman, sekarang kita akan konfigurasi pada FLAN. Di sini teman-teman tambahkan switchnya terlebih dahulu. Kita akan membuat topologi ruangan pertama. Lalu teman-teman jika ingin langsung, tidak bolak-balik, teman-teman bisa tekan CTRL lalu tekan PC-nya. Lalu tambahkan seperti yang telah saya praktekkan di Cisco pakai tracer. Lalu setelah itu konekkan. Seperti tadi, jika teman-teman tidak ingin satu-satu, teman-teman bisa klik tombol CTRL yang ada di keyboard, lalu setelah itu teman-teman klik kabelnya. Setelah ini kita akan konfigurasi atau membuat IP-nya terlebih dahulu. Di sini IP network pada network pertama yaitu 192.168.10.0/24, lalu pada network kedua 192.168.20.0/24. Setelah itu kita akan tandain dulu ya teman-teman. Salah, ternyata kita akan nandain agar kita bisa mengkotakkan per networknya. Nah, ini adalah network pertama atau FLAN pertama, dan ini adalah network kedua atau FLAN kedua. Setelah itu kita akan buat namanya dulu. Kita sebenarnya range FLAN itu bisa dari 1 sampai 4096, tapi di sini kita akan mencoba FLAN yang 10 dan FLAN 20 saja. Sebenarnya bisa bebas berapa saja ya teman-teman. Kita namain FLAN 10 untuk network pertama dan FLAN 20 untuk network yang kedua. Sekarang kita akan konfigurasi IP-nya terlebih dahulu. Untuk PC pertama yaitu 192.168.10.1, lalu enter saja. Dan untuk PC yang kedua tinggal tambahkan satu saja karena slide 24 itu PC yang bisa digunakannya banyak ya teman-teman. Untuk PC yang ketiga juga yaitu 192.168.1.10.3, lalu enter. Teman-teman keluar, jangan lupa pada network yang kedua juga kita konfigurasikan IP-nya terlebih dahulu, yaitu 192 sama seperti di network yang pertama. Lalu pada PC yang kedua 192.168.20.2, lalu enter. Lanjut pada PC yang ketiga. Enter. Nah, sekarang setelah kita konfigurasi IP, kita akan coba komunikasi antar network terlebih dahulu. Apakah sukses atau tidaknya? Bisa terlihat bahwa successful ya teman-teman. Kita akan coba semuanya. Sukses juga. Kita akan coba pada network yang kedua. Terlihat sukses juga ya teman-teman. Sekarang network yang ininya sukses juga. Lalu setelah itu
Kita akan coba dari VLAN 10 ke VLAN 20, apakah bisa? Tentunya tidak akan bisa komunikasi karena beda network. Hasilnya pasti akan gagal ya teman-teman, tidak akan sukses. Nah, setelah itu kita akan langsung saja konfigurasi. Untuk bisa komunikasi antar VLAN 10 ke 20 itu harus menggunakan router. Di sini kalian ke switch, lalu ke tabs LI, Setelah itu, teman-teman ketik N untuk masuk pada mode privilege. Lalu teman-teman ketik FT untuk masuk pada menu configuration. Setelah itu, untuk PC pertama FA-nya 01, teman-teman masuk saja pada FA01. Enter. Setelah itu, teman-teman keluar. Lalu masuk pada VLAN 10, karena kita akan konfigurasi VLAN 10 terlebih dahulu. Setelah itu, teman-teman namakan saja, di sini kita namakan name programming. Lalu teman-teman enter saja. Setelah itu teman-teman kita akan melihat. Kita langsung aja ketik do show VLAN brief untuk melihat apakah kita sudah membuat VLAN 10 atau tidaknya. Nah, sudah terlihat di sini sudah ada namanya VLAN 10 programming aktif, berarti kita sudah membuat VLAN 10-nya. Lalu setelah itu kita akan konfigurasi untuk memasukkan port-portnya. Teman-teman masuk pada menu configuration, ketik interface FA01. Jika teman-teman ingin langsung, teman-teman ketiknya bukan interface FA01, tetapi kita akan langsung saja konfigurasi yang FA01, 2, dan 03. Teman-teman ketiknya interface range FA01 sampai 3. Ini ya teman-teman, FA01, 2, dan 3. Lalu setelah itu, teman-teman ketik switch port mode access. Lalu setelah teman-teman ketik switch port mode access, teman-teman enter. Teman-teman ketik lagi switch port access VLAN 10, karena di sini kita akan konfigurasi port-portnya pada VLAN 10. Oke, setelah itu teman-teman enter, teman-teman keluar, exit. Setelah itu teman-teman untuk melihatnya ketik do show VLAN brief. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri bahwa FA01, 2, dan 3 sudah terhubung pada VLAN 10 ya. Pada VLAN 10 yang sudah kita buat tadi. Nah, sekarang kita akan buat untuk VLAN 20, kita namain VLAN 20, enter, lalu kita namainnya marketing, name marketing. Setelah itu kita enter. Di sini kita akan masukkan FA04, 05, dan 06. Teman-teman ketik saja interface range FA04 sampai 6, lalu teman-teman enter. Lakukan hal yang sama seperti tadi, kita ketik switch port mode access. Setelah itu enter. Teman-teman ketik lagi switch port access VLAN 20. Exit, teman-teman bisa lihat do show VLAN brief. Nah, di sini terlihat bahwa VLAN 20 sudah terbuat dan sudah ada FA-nya ya, teman-teman. Nah, setelah itu kita akan coba melihat dulu ya. Kita akan ketik show MAC address untuk melihat ARP berapa saja yang sudah berkomunikasi.
ada kesalahan ya teman-teman. Coba kita coba lagi. So make address table. Atau kita langsung saja pada menu tab simulation. Di sini kita akan mencoba kirim paket dari PC pertama ke PC 3 bahwa ada tulisan ICMP, berarti di sini sudah berkomunikasi. Kita harus hapus dulu ARP tabelnya. Kita masuk kepada PC 1, command prompt, lalu di sini ketik saja ARP -A untuk menghapus, lalu enter. Untuk melihat dulu di sini ARP -A untuk melihat bahwa memang sudah berkomunikasi. Ini ya teman-teman, kita hapus dengan mengetik ARP -D, lalu kita cek lagi ARP -A. Pada PC 2 juga kita lihat ARP -A. Terlihat bahwa sudah komunikasi dengan dua PC ya, dengan dua IP, lalu teman-teman hapus ARP -D. Setelah itu kita lihat lagi. Oke, sudah tidak ada. Pada PC yang ketiga, kita lakukan hal yang sama untuk menghapus dulu ARP tabelnya. Oke, setelah itu kita akan masuk pada switch, kita akan ketik show match address table. Kita akan lihat apakah bisa. Oh, nggak bisa teman-teman. Sepertinya di sini ada kesalahan. Coba kita coba dulu ya. Show match address table. Masih salah juga ya teman-teman. Sepertinya kita keluar dulu ya. Ternyata benar teman-teman, harus keluar dulu untuk kita bisa melihat. Kita akan ngetik show match address table, lalu di sini nah terlihat bahwa sudah pernah berkomunikasi. Lalu kita akan hapus dengan mengetik clear make address table. Lalu setelah itu enter. Kita lihat lagi show match address table. Enter. Nah, terlihat sudah tidak ada. Oke, langsung saja kita hapus dulu ya. Sekarang kita akan coba konfigurasi mengirim paket. Apakah bisa atau tidaknya? Kita akan mengirim paket dari PC pertama pada PC kedua. Setelah itu terlihat bahwa sudah ada ARP, kita replay saja. Dari switch nanti akan memecah, nah ini yang namanya memecah domain ya teman-teman, karena hanya pada VLAN 10 saja itu namanya memecah broadcast domain. Itu adalah fungsi VLAN ya teman-teman, karena mereka hanya akan menyalurkan pada VLAN 10, karena emang di sini PC 1 mengirimkan pada PC 2. Nah, di sini sudah terlihat bahwa successful ya teman-teman, sudah melakukan ping atau konfigurasi VLAN yang mengirim paket. Di sini sudah berhasil. Jadi seperti itu ya teman-teman, dan fungsi VLAN itu yaitu memecah broadcast domain seperti tadi. Karena di sini terlihat akan terkirim pada paket PC 2 pada VLAN 10 karena emang itu yang ditujunya. Teman-teman, sekarang teman-teman buat saja topologi ruangan 2 sama seperti halnya yang tadi, dan jangan lupa untuk koneksikan switch antar switchnya ya.
tata letaknya sama, tinggal koneksikan switch antar switch, yaitu setelah itu kita akan konfigurasikan IP pada PC di topologi ruangan 2 ini. Nah, di sini kita akan buat kotaknya terlebih dahulu untuk menentukan bahwa itu adalah ruangan pada topologi PC topologi pertama, dan ini topologi kedua pada ruangan kedua. Sekarang kita akan konfigurasi IP-nya pada topologi ruangan kedua. Teman-teman masuk pada PC, menu desktop, lalu IP configuration. Di sini teman-teman masukkan IP-nya yaitu 192.168.10.4 yang melanjutkan. Nah, ini tadi ya teman-teman, karena IP networknya sama pada VLAN 10 dan 20. Kita hanya melanjutkan saja. Di sini pada PC keduanya VLAN 10 192.168.10.5, lalu pada PC ketiganya yaitu salah teman-teman. Yaitu 192.168.10.6. Lalu teman-teman keluar, masuk pada VLAN 20, kita akan konfigurasikan IP-nya juga. Teman-teman ketik 192.168.20.4, lalu enter. Masuk pada PC yang kedua. Pada PC yang kedua yaitu 192.168.20.5. Lalu pada enter, lalu pada PC yang ketiga yaitu teman-teman ketik saja 192.168.20.6 lalu enter. Nah, seperti itu untuk konfigurasi pada topologi 2 ruangan 2. Ke switch kedua atau sebaliknya, artinya untuk VLAN berapa saja yang diizinkan untuk lewat sini. Yaitu masuk pada switch 2, kita ke menu tabs LI, kita masuk pada menu configuration terlebih dahulu, ketikkan N, lalu enter, kita akan masuk pada menu configuration, ConFT. Setelah itu kita konfigurasi dulu VLAN 10-nya terlebih dahulu ya, seperti kita konfigurasi pada switch pada ruangan pertama. VLAN 10, kita enter, kita namain sama yaitu programming. Kita enter, lalu kita keluar. Setelah itu kita akan konfigurasi pada VLAN 20. VLAN 20, enter, lalu kita beri nama name marketing sama seperti topologi pertama di ruangan pertama. Setelah itu kita keluar. Kita lihat do show VLAN brief. VLAN brief di sini terlihat bahwa sudah aktif ya untuk VLAN 10 dan VLAN 20 pada topologi kedua. Sekarang kita akan konfigurasi interface-nya untuk masuk pada VLAN 10 dan 20, yaitu interface pertama FA01, 2, dan 3. Langsung saja kita ketik interface range agar langsung semua saja, yaitu FA01 sampai 3. Setelah itu kita enter. Kita ketik switch port mode access. Setelah itu kita enter lagi. Kita ketik switch port access VLAN 10 karena di sini kita akan konfigurasi FA-nya untuk masuk pada VLAN 10 terlebih dahulu. Lalu kita exit, kita lihat do show VLAN brief. Di
Di sini terlihat bahwa FA01, 2, dan 3 sudah masuk pada VLAN 10 programming ya. Sekarang kita akan lanjut untuk FA04, 5, dan 6 pada VLAN 20 kita akan konfigurasi agar masuk pada VLAN 20, yaitu interface range FA04 sampai 6, lalu ketik sama halnya seperti tadi, switch port mode akses, setelah itu enter. Ketik switch port akses VLAN 20, lalu enter. Switch port akses, kita langsung lihat saja, do show VLAN brief. Nah, di sini bisa terlihat bahwa FA4, 5, dan 6 sudah masuk pada VLAN 20 ya, teman-teman. Jadi seperti itu untuk belajar untuk konfigurasi switchnya terlebih dahulu. Sekarang kita akan masuk pada switch pertama tipe CLI. Kita akan coba terang ya, teman-teman. Kita ketik conft untuk configuration. Oh, lupa guys, kita ketik enable dulu untuk masuk pada menu privilege, lalu masuk pada menu configuration. Setelah itu kita ketik interface FA07, itu dari ini ya teman-teman, switch pertama. Setelah itu kita ketik switch port mode terang, kita akan belajar terang, lalu setelah itu enter. Di sini sudah ada terlihat bacaan bahwa fast Ethernet sudah bisa masuk atau masuk pada menu terang, lalu do show in terang untuk melihat udah trunking atau belum. Nah, di sini terlihat bahwa FA07 sudah trunking ya teman-teman statusnya. Jadi seperti itu untuk belajar trunking. Sekarang kita akan coba pada switch kedua, sama halnya seperti tadi, kita ketik enter lagi. Nah, ini sudah masuk pada menu configuration. Kita ketik saja interface FA07. Tapi bentar kita lihat dulu. Ini ya 07-nya dari situ ya teman-teman. Di sini kita langsung saja interface FA07 lalu enter. Kita ketik switch port mode terang, lalu enter. Setelah itu kita akan lihat dan ngetik do show interface terang, kita enter. Nah, di sini terlihat bahwa FA07 pada switch kedua juga sudah trunking ya teman-teman. Sekarang kita akan mencoba mengirim paket dari PC pertama pada PC ke-7 yang VLAN 10-nya ya teman-teman. Terlihat bahwa successful. Setelah itu kita akan seperti itu ya teman-teman. Segitu saja untuk belajar terang. Jadi untuk bisa membuat VLAN 10 dan VLAN 20 trunking, caranya seperti nah, di sini kita akan mencoba ping antar VLAN, yaitu kita akan delete dulu ya. Sekarang kita akan coba ngirim paket, yaitu dari kita ke menu tab simulation. Setelah itu kita akan ngirim paket dari PC 2 VLAN 10 pada PC 9 VLAN 10. Di sini terlihat bahwa sudah ARP, lalu replay saja. Nah, di sini dari switch yaitu akan membroadcast ya teman-teman. Akan menuju ke sini. Setelah itu kita akan replay lagi. Terlihat di sini bahwa PC 7 dan PC 8 pasti akan menolak dan yang menerimanya yaitu PC 9 karena memang kita akan menuju ke PC 9, lalu PC 9 ke switch lagi. Setelah itu dari switch 2 ke switch pertama akan diterima oleh PC 2, lalu kita akan ngeping dari PC 2 ke PC 9.
Di sini setelah PC9 menerimanya, PC9 akan membalas lagi ke PC2. Akan membalas karena paketnya telah diterima, dan terlihat di sini bahwa hasilnya yaitu successful ya teman-teman. Jadi seperti itu untuk mencoba ping antar VLAN. Kita delete lagi. Kita akan mencoba dari PC VLAN 20 ke PC VLAN 20 pada ruangan kedua, dari PC 4 ke PC 10. Lalu kita akan mencoba. Lalu dari switch ini akan membroadcast ya teman-teman. Setelah itu, di sini terlihat bahwa PC 11 dan 12 pasti akan menolak, dan yang akan menerima adalah PC 10. Lalu dikembalikan lagi ke switch, dan ke switch pertama. Pada PC 4, setelah itu akan melakukan pingnya, itu PC 4 melakukan ping ke PC 10. Nah, di sini PC 10 akan membalas karena paketnya telah diterima. Kalian klik-klik ini aja, setelah itu hasilnya akan successful ya teman-teman. Jadi seperti itu untuk mencoba ping antar VLAN pada VLAN 20. Ini kita akan belajar allow terang, yaitu menghubungkan switch pertama ke switch kedua atau sebaliknya, artinya untuk VLAN berapa saja yang diizinkan untuk lewat sini. Yaitu seperti ini ya gambarannya teman-teman. Di sini nanti ini ada bacaan VLANs allowed on trunk, yaitu yang awalnya 1 sampai 1005 yang diizinkan untuk lewat. Jadi banyak ya teman-teman, tapi di sini yaitu untuk mengubah atau hanya ingin mengizinkan agar VLAN 10 dan 20 saja yang bisa dilewati. Nah, nanti akan bisa berubah seperti ini ya teman-teman. Jadi itu yang dinamakan allowed trunk. Teman-teman, nanti teman-teman membuat topologi ruangan 3 seperti ini ya teman-teman, gambarannya sama halnya seperti teman-teman membuat topologi ruangan 1 dan 2. Sekarang kita koneksikan dari switch ke switch. Dan untuk IP-nya, IP networknya tetap sama ya. Kita akan masuk pada PC pertama, kita akan konfigurasi IP-nya terlebih dahulu, yaitu 192.168.10. Lanjutkan dari yang ini, berarti 7 ya, 7. Enter. Setelah itu teman-teman X, konfigurasi juga pada PC 2 dan 3-nya ya teman-teman. Oh iya, jika teman-teman ada tulisan pesan tadi, teman-teman masuk dulu saja pada yang ini ya, yang bacaan ini, real time. Titik 8 lalu enter. Lalu sekarang pada PC ketiga, 192.168.10.9 lalu enter. Lanjut kita akan konfigurasi PC pada VLAN 20. 192.168.20.7 lalu enter. Kita lanjut pada PC yang keduanya pada VLAN 20. 192.168.20.8 lalu enter. Lanjut pada PC yang ketiga, yaitu 192.168.20.9 lalu enter. Nah, setelah itu kita akan bikin VLAN-nya terlebih dahulu. Pada menu switch tab CLI, kita masuk pada menu privilege, kita masuk pada menu configuration. Di sini kita akan membuat VLAN 10 terlebih dahulu. Kita namain sama seperti tadi, name programming. Setelah itu kita keluar, kita bikin VLAN 20-nya sekalian.
Lalu kita namain name marketing sama seperti topologi pertama dan kedua. Setelah itu keluar X, enter. Langsung saja kita akan masukkan FA-nya ya teman-teman. Interface range FA 01 sampai 3 ya teman-teman, karena di situ FA-nya FA 1, 2, 3, enter. Lalu kita akan ketik switch port mode access. Lalu kita enter, kita ketik switch port access VLAN 10, karena itu kita akan memasukkan FA-nya pada VLAN 10 terlebih dahulu. Setelah itu kita enter, kita keluar, kita bikin FA untuk VLAN 20, interface range FA 04 sampai 6, sama halnya seperti topologi pertama dan kedua. Lalu switch port mode access. Setelah itu enter switch port access VLAN 20, karena kita akan memasukkan FA ke VLAN 20. Setelah itu enter, kita akan lihat ketikan do show VLAN brief ya teman-teman. Kita enter, di sini terlihat bahwa sudah terbuat VLAN 10 dan 20 dan sudah ada FA-nya masing-masing ya teman-teman. Di sini kita akan konfigurasi pada switch kedua, yaitu kita akan setting terang. Kita akan masuk pada menu privilege, kita enter, masuk pada menu configuration. Setelah itu ketikkan interface FA 07. Lalu interface FA 08 ya teman-teman. Lalu enter, switch port mode terang. Di sini FA 08 sudah masuk atau akan masuk pada mode terang. Lalu ketik saja untuk melihatnya do show interface terang. FA 08-nya itu dari switch kayak ini ya teman-teman kepada switch ketiga. Nah, di sini terlihat bahwa FA 08 sudah trunking ya teman-teman statusnya. Jadi seperti itu untuk membuat terang pada switch ketiga. Nah, di sini maaf ya teman-teman, tadi kita konfigurasi terang pada switch kedua FA 08 untuk menuju switch ketiga. Di sini switch ketiga akan konfigurasi terang pada switch kedua FA 07. Interface FA 07, switch port mode terang, lalu untuk melihatnya do show interface terang. Nah, di sini di switch ketiga bahwa sudah trunking dengan FA 07, switch FA 07 ya teman-teman. Sekarang kita akan mencoba komunikasi dari ruangan 2 ke ruangan 3, yaitu successful. Kita mencoba lagi, successful juga ya teman-teman. Pada VLAN 20-nya terlihat bahwa successful juga. Dan VC 11 ke VC 18 successful. Jadi seperti itu ya teman-teman. Terlihat bahwa sudah sukses semua. Jadi seperti itu untuk membuat terang kan konfigurasi terang IP VLAN dan memasukkan FA pada VLAN. Teman-teman, sekarang kita akan belajar trunking pada MLS. Di sini kita akan melihat pada menu switch ini, lalu kita akan pilih yang ini ya teman-teman. Yang tulisannya yaitu
3560 ya. Ya, yang itu teman-teman. Lalu setelah itu kita konekkan dari switch ke MLS-nya ini ya teman-teman. Multi layer switch. Setelah itu kita akan konfigurasi pada switch yang ketiga. Masuk pada menu tabs LI-nya. FA08 dan FA01 ya teman-teman. Untuk switch dan LMS-nya. Lalu kita masuk pada menu pre-flight terlebih dahulu. Lalu enter, conft, lalu enter, masuk pada menu configuration, kita akan konfigurasi interface FA08. Lalu enter, kita ketik switch port mode terang. Setelah itu kita akan lihat, nah di sini bahwa FA08 akan masuk pada mode terang. Do show interface terang untuk kita melihat apakah sudah trunking atau belum. FA08-nya di sini terlihat bahwa FA08 sudah trunking ya teman-teman. Oke, setelah itu kita akan masuk pada menu tabs LI pada LMS. Ini ya teman-teman. Setelah itu kita akan masuk pada menu tabs LI-nya, kita akan masuk pada menu pre-flash terlebih dahulu, kita ketikkan N. Oh, ini kita ketikkan no. Enter, lalu N, enter, masuk pada menu configuration, conft. Lalu setelah itu enter, masuk pada interface FA01 yang tadi saya tunjukin pada LMS-nya. Setelah itu switch port mode terang, sini kita akan membuat LMS-nya terang ya teman-teman. Mode terang. Setelah itu di sini ada tulisan rejected ya teman-teman, bahwa yaitu artinya tidak bisa mode terang. Tapi di sini kita akan coba dulu ya. Kita harus mengkonfigurasi switch multilayer-nya dulu ya teman-teman. Terang encapsulation. Di sini kita akan mencoba dulu switch port terang encapsulation .iq ya teman-teman. .iq. .1q, bukan IQ tapi 1q. Lalu enter, setelah itu switch port mode terang. Mode terang, lalu enter. Setelah itu kita akan lihat yaitu do show interface terang. Apakah LMS ini bisa terang? Interface terang. Nah, di sini terlihat bahwa FA01 pada interface pada LMS sudah trunking ya, teman-teman. Jadi seperti itu untuk trunking pada MLS. Nah, di sini kita akan belajar teori dinamik trunking protokol. Belajar dinamik trunk protokol yang disingkat DTP. Nah, sebelumnya kita udah belajar mode terang dan akses. Itu mode akses itu artinya adalah menuju pada end device, dan terang yaitu artinya menuju pada switch. Kali ini kita akan belajar dinamik terang protokol ya teman-teman. Kita akan mendapatkan mode yang baru. Pada mode tersebut ada yang namanya dinamik auto. Ini ya teman-teman. Nah, bisa dilihat sendiri di sini bahwa kalau dinamik auto ketemu dengan dinamik auto, maka akan menjadi akses atau akan menjadi mode akses. Nah, di sini juga jika dinamik auto bertemu dengan dinamik desirable, maka akan menjadi terang, mode terang ya teman-teman. Dan jika dinamik auto ketemu terang, maka akan terang. Jika dinamik auto ketemu akses, maka akan akses. Begitupun seterusnya. Nah, di sini itu dinamik auto itu artinya adalah menunggu ya teman-teman. Dan dinamik desirable itu artinya adalah sifatnya mengajak.
Dan terang itu sifatnya memaksa, dan akses itu sifatnya memaksa, sama seperti terang. Jadi teman-teman bisa lihat sendiri bahwa ini adalah tabel DTP, seperti itu. Teman-teman, di sini kita akan praktik dynamic trunking protocol. Di sini kita membutuhkan 2 switch. Kita akan menambahkan 2 switch terlebih dahulu. Kita akan tambahkan switchnya. Setelah itu kita akan koneksikan sesama switch. Setelah kita menambahkan switch. Nah, seperti ini. Jika ini masih ada tanda merah, kita langsung saja biar hijau ya. Kita klik ini saja, replay. Biar ada tanda hijaunya. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, setelah itu kita akan masuk pada menu tab CLI switch pertama. Lalu kita akan masuk pada mode privilege terlebih dahulu untuk melakukan konfigurasi. Setelah itu ternyata kita tidak konfigurasi, tapi kita akan melihat show interface FA01 switch port. Nah, terlihat di sini FA01 dan ini juga FA01. Di sini kita akan ketik FA01 switch port. Lalu setelah itu enter. Nah, di sini ada bacaan administratif mode, yaitu mode yang kita konfigurasikan, dan operasional mode, yaitu hasilnya atau mode yang dijalankannya ya teman-teman. Setelah itu, kita masuk pada switch yang kedua. Masuk pada menu tab CLI juga, kita akan masuk pada menu privilege terlebih dahulu, lalu kita akan lakukan hal yang sama, show interface FA01 switch port. Switch port ya teman-teman. Setelah itu kita enter. Di sini terlihat bahwa administratif modenya masih dynamic auto dan operasional modenya static access ya teman-teman. Sekarang kita akan konfigurasi. Kita akan masuk pada menu konfigurasi ya teman-teman. Masuk pada menu konfigurasi. Setelah itu kita ketikkan interface FA01. Enter. Setelah itu kita enter. Kita ketik switch port mode dynamic desirable. Mode dynamic desirable. Setelah itu enter. Enter lagi. Nah, di sini terlihat bahwa FA01 akan trunking ya teman-teman. Do show interface FA01. Kita lihat di sini bahwa administratif modenya sudah dynamic desirable dan operasional modenya di sini sudah terang ya teman-teman. Nah, di sini dynamic desirable itu artinya mengajak jadi terang, hasilnya jadi terang atau mode yang dijalankannya terang, seperti tadi ya teman-teman. Sekarang kita pada switch pertama, menu tab CLI-nya, lakukan hal yang sama, yaitu show interface FA01 switch port. 01 switch port. Enter. Setelah itu terlihat di sini bahwa masih dynamic auto, tetapi yang dijalankannya sudah terang ya teman-teman. Bahwa dynamic auto itu menunggu, tapi hasilnya sudah terang. Di sini kita akan konfigurasi jadi mode akses atau terang. Konfigurasi conft, enter, lalu interface FA01. Enter, yaitu switch port. Setelah itu kita ketik switch port mode terang. Kita enter, kita lihat do show interface FA01 terang.
switch port ya teman-teman, kita enter di sini bahwa switch ini akan memaksa untuk terang. Bisa dilihat sendiri bahwa administratifnya terang dan operasionalnya juga terang. Di sini switch ini memaksa untuk terang, lalu switch 2 akan mengajak jadi terang, artinya akan menjadi terang juga. Di sini kita kembali ke switch kedua, pada menu tips LI kita akan melihat do show interface FA01 switch port SW. Enter, di sini terlihat dynamic desirable dan operasional modenya atau yang dijalankannya terang. Jadi seperti itu ya teman-teman untuk praktik dynamic trunking protocol. Teman-teman, di sini kita akan belajar apa itu untagged dan tagged. Nah, di sini tagged itu artinya yaitu yang di paket ARP-nya ada .1Q-nya ya teman-teman. Nanti pada menu tab simulation bahwa kalian mengirimkan pesan dari PC pertama VLAN 10 ke PC kedua ke PC pada VLAN 10 ruangan kedua dari ruangan ke 1. Nah, jika kalian klik ARP-nya, jika ada bacaan .1Q yaitu artinya dia tagged ya teman-teman. Jika tidak ada tulisan .iq-nya berarti dia untagged, yaitu pada paket ARP-nya tidak ada .1Q-nya. Seperti itu ya teman-teman. Nah, di sini apa itu native VLAN? Native VLAN itu adalah paket yang tidak perlu di tag ya teman-teman. Nah, di sini sudah ada contohnya. Jika teman-teman ingin mengetahuinya, teman-teman bisa masuk pada menu tab CLI pada switch, lalu ketik saja show interface terang. Nah, di sini pada switch ada bacaan FA07 ini yang artinya dihubungkan pada switch kedua. Jika pada switch pertamanya ada bacaan FA07, berarti itu artinya dihubungkan pada switch kedua. Nah, di sini ada bacaan native VLAN yaitu 1. Nah, native VLAN itu adalah paket yang tidak perlu di tag. Jadi native VLAN itu seperti ini ya, teman-teman. Yang ada pada bacaan di sini seperti itu. Di sini kita akan mencoba konfigurasi native VLAN. Kita kali ini akan mencoba mengganti native VLAN-nya menjadi VLAN 10 atau VLAN 20. Sebelumnya native VLAN-nya itu pasti 1 ya teman-teman. Masuk pada switch kedua, pada ruangan kedua, pada menu tab CLI, lalu teman-teman masuk pada menu configuration, conft, setelah itu teman-teman enter. Teman-teman ulang teman-teman, configuration, setelah itu enter teman-teman, ketikkan interface FA08 ya teman-teman, karena pada switch ini dia FA nya 08, lalu enter, teman-teman ketik switch port terang native VLAN 20. Setelah itu teman-teman do show interface terang ya untuk melihatnya. Di sini terlihat bahwa FA08 native VLAN-nya sudah bukan 1 tetapi sudah 20 ya teman-teman. Jadi seperti itu, yang awalnya hanya 1 semuanya. Sekarang pada switch ketiga, ruangan ketiga, kita akan mencobanya. Kita akan ketikkan N lalu conft untuk masuk pada menu configuration. Kita akan ketik interface FA07 untuk membuat native VLAN switch port terang native VLAN 20 juga ya teman-teman. Setelah itu enter. Oh, ini salah nulis ya. Ada kesalahan nulis pada switch portnya ya teman-teman. Switch port native ada kesalahan ya teman-teman. Coba kita coba lagi, switch port native
native flan 20 dan masih salah. Coba kita akan melihat salahnya di mana ya teman-teman. Kita akan mencoba lagi. Kita end dulu, kita masuk pada menu configuration lagi. Lalu interface FA07. Lalu kita ketik switch port native flan 20. Ternyata masih salah. Dan ternyata kita coba lagi masuk pada menu configuration, kita coba ulang and masuk pada menu configuration, kita ketikkan interface FA07, lalu switch port terang. Oh, ternyata di sini pakai terang ya teman-teman, terang native flan 20. Tadi kita tidak memakai terang, langsung native, ternyata kesalahannya di situ. Kita enter, setelah itu kita lihat do show interface terang. Dan di sini terlihat bahwa FA07 pada switch ketiga sudah terang ya. Sudah 20 ya, native flan-nya sudah berubah. Lalu setelah itu kita akan mencoba kirim paket. Di sini tidak successful, tapi ternyata kita salah. Harusnya kita masuk pada menu tab simulation terlebih dahulu. Kita masuk pada menu tab simulation. Nah, setelah itu kita hapus dulu. Kita akan mencoba kirim paket dari PC 12 pada ruangan 2 ke PC 16 pada ruangan 3. Di sini kita replay. Ini ya teman-teman. Kita akan replay 2 kali. Kita akan lihat pada ICMP di sini. Kita akan cek ICMP-nya, dilihat ya teman-teman, sudah tidak ada targetnya ya di sini. Yaitu fungsi target atau ada bacaan .1q-nya ya teman-teman di sini, karena itu adalah fungsi flan. Itu adalah fungsi native flan, artinya tidak memerlukan atau tidak usah memakai target ya teman-teman. Jadi seperti itu. Yang sekarang kita akan coba mengembalikan dan konfigurasi native flan-nya untuk mengubah agar kembali menjadi satu lagi. Di sini kita pada switch ketiga kita ketik X, lalu enter interface FA07, lalu kita enter switch port terang native flan 1. Enter. Setelah itu kita ke switch kedua pada ruangan 2. Kita enter, kita di sini ketik X dulu, lalu setelah itu kita ketik interface FA08 seperti tadi, karena kita tadi konfigurasi pada FA08, lalu kita ketik switch port terang native flan 1. Setelah itu enter, kita lihat do show terang interface. Do show interface terang. Terlihat bahwa FA07 dan FA08-nya sudah berubah ya teman-teman menjadi satu. Jadi seperti itu untuk kita konfigurasi pada native flan dan cara mengembalikannya lagi. Dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bisa dimengerti dan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.